Pagi jemaat sekalian, salam sukacita dan damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian pada pagi hari ini dengan kekuatan iman, dengan keteguhan pengharapan dan kasih yang tetap hanya kepada Dia, Tuhan penebus dan juru selamat kita. Ada dua peristiwa yang tidak bisa dilepaskan dari kisah penderitaan dan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat sekalian, adalah peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot dan penyangkalan oleh Petrus, dua orang murid Tuhan Yesus. Nah, membaca dan menyaksikan kedua peristiwa ini, jemaat sekalian, membuat kita menjadi heran dan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi, dilakukan oleh mereka, 2 dari 12 murid yang ada. Dan dilakukan oleh Petrus, salah satu murid yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi itulah jemaat sekalian fakta yang terjadi. Sebagaimana yang dicatat dan disaksikan kepada kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-50. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Demikian juga jemaat sekalian, di dalam ayat yang ke-69 sampai dengan ayat yang ke-74. Demikian disaksikan kepada kita. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu nyata dari bahasa." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayat. Nah, dari dua peristiwa ini, jemaat sekalian, kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa mengikut Yesus, menjadi muridnya yang baik dan setia, bukanlah perkara yang mudah. Sangat salah jikalau kita beranggapan bahwa mengikut Yesus, menjadi murid Yesus adalah hal yang mudah untuk kita lakukan. Asal kita percaya, lalu semuanya selesai. Tidak, jemaat sekalian, mengikut Yesus ada tantangan, ada pergumulan, ada harga yang harus kita bayar. Sebab jikalau kita tidak mempunyai keteguhan hati untuk mengikut Yesus dengan baik dan benar, maka kita akan melakukan apa yang Yudas Iskariot dan Petrus lakukan. Nah, karena itu jemaat sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa mengikut Yesus menuntut kita, yang pertama jemaat sekalian, memiliki motivasi yang benar. Kita memiliki motivasi yang benar. Nah, yang kedua jemaat sekalian, menuntut kita untuk memiliki pemahaman yang benar
tentang arti mengikut Dia, tentang makna menjadi pengikutnya. Dan yang ketiga, jemaah sekalian, di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita memiliki komitmen dan kesungguhan yang besar untuk mengikut Dia. Ada senantiasa di dalam diri kita masing-masing komitmen dan kesungguhan untuk menjadi pengikut-pengikutnya yang setia. Jemaah sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa ketiga hal ini, maka kita hanya akan mengulangi apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot dan juga Petrus. Kita akan gagal menjadi pengikutnya yang baik dan setia. Karena itu mari jemaah sekalian, bersama-sama pada pagi hari ini kita bertekad bahwa kita tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot dan Petrus. Jangan sampai terjadi. Apalagi itu kita lakukan sebagai pengikutnya. Kita mengkhianati dan kita menyangkal Dia. Tuhan memberkati